Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Beni Yanto, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Daden Intan Lampung dengan NIM 2511114967. Pada hari ini 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP 32 Bandar Lampung kelas 8 dengan materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik anak-anak semua, pada hari ini kita bertemu kembali yakni dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti sebagaimana yang sering kita lakukan sebelum memulai pembelajaran. Ya. Kepada ketua kelas, ya. Bapak minta untuk memimpin berdoa dan nanti dilanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa secara bersama-sama. Semua siap? Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semua, yang bertugas pada hari ini untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya siapa? Oke, silakan. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak meminta kepada kalian semua, coba dibuka Al-Qur'annya, buka surat Al-Baqarah ayat ke-40. Pakai handphone kalian tidak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian semua pada hari ini. Adinda Asifa, Adwa Hanifa, Afika Zalfa, Almira Hana Rafifah, Ania Tami Alwiya. Ya, alhamdulillah. Sebagian besar di kelas kita pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran. Adapun dengan teman-teman kita pada hari ini yang tidak bisa mengikuti pembelajaran mungkin karena sakit, ada keperluan dan lain sebagainya, kita doakan secara bersama-sama semoga yang sakit
diberikan kesembuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan sebuah permainan yang mana tujuannya ialah untuk menstimulus pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Bapak minta kepada kalian semua untuk berdiri. Ya, pindah. Ya. Di minggu yang lalu kita telah belajar yakni tentang sholat gerhana. Ya, apa sholat gerhana? Sholat gerhana adalah ketika kita menghadapi fenomena di mana ketika matahari sejajar dengan bulan. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan yakni tentang sholat. Ada yang tahu? Sholat apa? Istisqa. Yakin? Kira-kira orang-orang yang ada di depan ini, mereka sedang melaksanakan sholat apa? Sholat zuhur? Sholat id? Kelompok 1, kira-kira mereka sedang melaksanakan sholat apa? Sholat zuhur. Kelompok 2, kira-kira mereka sedang melaksanakan sholat apa? Kelompok 3, kira-kira mereka sedang melaksanakan sholat apa? Sholat Jumat. Kelompok 4, kira-kira mereka sedang melaksanakan sholat apa? Sholat istisqa. Oke, apa kira-kira sholat istisqa itu? Ayo, sholat istisqa adalah hujan. Sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan. Di mana ketika kondisi di mana-mana di suatu daerah atau di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, terjadi kemarau yang panjang. Ketika itu terjadi, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa, yakni bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meminta turunnya hujan. Betul ya. Berarti materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini ialah tentang sholat istisqa. Baik anak-anak semua, perhatikan di bawah sini ada sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian melaksanakan sholat istisqa? Kelompok 1 pernah melaksanakan sholat istisqa enggak? Oke, kelompok 1 menjawab bahwasanya kata kelompok 1 dia belum pernah melakukan karena di tempat tinggalnya itu belum pernah ada yang melaksanakan sholat istisqa. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran kita ini yang pertama ialah tentang akan menjelaskan tentang pengertian sholat istisqa. Kemudian yang kedua ialah menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaan sholat istisqa dengan benar dan menjalankan ketentuan agama sesuai syariat serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pengertian sholat istisqa. Apa katanya di situ kira-kira pengertian sholat istisqa? Ada yang bisa baca di depan? Oke. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Sholat istisqa dilakukan ketika terjadi musim kemarau dan masyarakat sangat membutuhkan air, sedangkan air sulit ditemukan. Baik, kita kasih aplaus untuk teman kita. Ya. Hukumnya apa? Sunnah. Baik, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dengan penuh tawadu, berpakaian biasa, tidak berhias, penuh khusyuk, berjalan pelan dan bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tiba di musola. Musola ini anak-anak semua diartikan sebagai tanah terbuka untuk melaksanakan sholat. Beliau pun kemudian naik ke mimbar dan tidak berkhutbah seperti khutbah kali ini, kata dia. Namun
beliau tetap dalam doa, memohon dengan sungguh-sungguh dan bertakbir, lalu beliau pun sholat 2 rakaat seperti pelaksanaan sholat Id. Ya, jadi anak-anak semua, kesimpulan daripada hadis ini, sholat sunnah tentang sholat istisqa ini merupakan sholat sunnah yang dilakukan, yakni cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat Id, ya, yakni melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian pelaksanaannya, yakni seluruh penduduk diperintahkan untuk berhimpun, bahkan membawa hewan ternak di tempat yang telah disiapkan untuk sholat istisqa. Sholat istisqa biasanya dilakukan di mana? Yakni di tanah lapang. Baik, selanjutnya anak-anak semua, ya. Di sini Bapak sudah membagi kalian untuk mendiskusikan dengan teman-teman satu kelompok kalian, yakni tentang urutan tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Bagaimana kelompok 1? Kira-kira apa kesulitan di dalam melaksanakan sholat istisqa? Takbirnya kenapa? Berulang-ulang, banyak takbirnya ya. Karena tidak seperti sholat seperti biasanya. Kalau tahu sholat seperti biasanya itu takbirnya hanya 1 kali. Sudah paham? Bisa nanti dipresentasikan maju ke depan kelas? Ya, urutannya aja. Nanti disampaikan urutannya, tata cara pelaksanaan sholat istisqa, ya. Bisa nanti dipresentasikan di depan kelas? Sudah dipahami? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Yang pertama ada niat, kemudian takbir sebanyak 7 kali, dan ketiga membaca surah-surah Al-Fatihah dari surah Al-Fatihah. Dan yang ke-9 khutbah untuk kedua kali. Yang ke-10 doa setelah sholat istisqa. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Boleh. apa bacaan sholat apa bacaan setelah istisqa? Bacaan doa setelah istisqa kira-kira apa? Bagaimana kelompok 4 jawabannya? Bisa diterima? Baik anak-anak semua, alhamdulillah kita telah berdiskusi secara bersama-sama dan kemudian mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi yang telah kita lakukan, ya. Ada beberapa hal yang Bapak tangkap dari diskusi yang telah kita lakukan. Yang pertama tadi ada yang bertanya tentang doa, ya. Kemudian bisa dijawab dengan baik oleh kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 tadi ketika presentasi ada yang bertanya tentang apa? Tata cara sholat istisqa, yakni pada poin ke-7. Bisa dijawab nggak tadi? Bisa, alhamdulillah. Sholat istisqa bukan sekedar sholat meminta tetapi juga sebagai bentuk syukur kita atas segala kehidupan di dunia ini. Juga mengingatkan kita sebagai manusia untuk berzikir dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian, yakni tentang materi yang sedang kita bahas pada hari ini. Sudah tulis namanya? Semuanya kira-kira? Iya. Ya, silakan dikumpulkan. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, ya anak-anak semua. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan melaksanakan yakni praktek tentang sholat istisqa. Silakan nanti bisa dipersiapkan di rumah
untuk bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak semua, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Ada kesulitan-kesulitan apa yang kira kalian tidak pahami? Sudah dipahami semua? Oke, Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini, yakni dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.